Gigi ngilu pasti ada berlubang itu memang salah satu mungkin ya, salah satu faktor atau salah satu tanda, hanya kita perlu waspada. Kita lanjut ke segmen 2 Dok. Ini mitos dari pendengar, dari Sobat N21. Saya akan bacain yang pertama ya, Dok. Ini pengirim via Instagram, katanya anak yang sering minum susu pakai dot, bisa giginya bolong. Itu bener nggak sih, Dok? Bener sekali sebenarnya, ya. Tapi semata-matanya penyebab gigi bolong kan bukan hanya minum susu pakai DOT, ya. Anak yang nggak ngedot pun bisa juga giginya bolong, ya. Tapi kan, kan ceritanya begini ya, kalau anak yang ngedot itu biasanya dia, minum susu sambil tertidur nih, sambil ngisap dotnya. Kemudian kan waktu tidur kan kita, istirahat ya, artinya diam ya, nggak nelen. Nah, jadi sisa air susu itu kan masih tergenang di dalam mulut. Akibatnya kan gigi itu terendam ya semalaman ya. Dan kebiasaan ini kan bukan sekali 2 kali ya, tapi tiap hari. Terus sehari berapa kali ngedotnya. Nah, itu menyebabkan, giginya lebih cepat rusak dibanding anak-anak yang lain, gitu. Berarti itu, tergantung atau sisa dari mulut Iya, gitu. sisa susu yang menempel itu kan, menyebabkan gigi terendam. Nah, kan susu kan manis ya, jadi, cepat sekali menyebabkan kerusakan pada gigi anak. Terutama itu sebenarnya penampilannya khas banget ya kalau nursing botol itu ya, karies, botol susu. Biasanya gigi depan atas tuh udah habis, hitam semua, padahal yang kerendam itu gigi atas. Kalau gigi yang lain nggak terlalu kena ya. Makanya, ngedot, pada anak ini pun sebenarnya perlu dibatasi, Mbak Salma. Sama ya seperti, termasuk yang anak-anak yang minum ASI nih. Iya. Minum ASI kan juga kalau umurnya sudah 2 tahun kan harus disapih ya. Nah, begitupun anak-anak yang, ngedot botol susu, sama umur 2 tahun seharusnya sudah di-stop, sudah berhenti, kemudian diajari nih, minumnya pakai gelas, gitu. Jadi supaya, giginya nggak terendam air susu lama-lama. Jadi tetap ya Bunda perlu, menyapih juga, iya ngedot ini pada anak, iya. Baik, Dok, kita lanjut yang kedua, ini via email. Katanya kalau gosok gigi pakai garam itu bisa lebih bersih dan kuat. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Kayaknya sering juga ya, iya, mitos ya, karena kan air garam ini sebenarnya memang antiseptik ya, dia antibakteri. Tapi kan sebenarnya penggunaan air garam ini, lebih kepada apabila terjadi infeksi di rongga mulut yang parah, misalnya udah bengkak atau gusinya berdarah-darah ya, jadi ada infeksi. Nah, itu baru perlu, misalnya penggunaan kumur air garam sih biasanya, nggak gosok gigi ya. Jadi kalau mau gosok gigi yang sehat tuh ya, menggunakan saja pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, fluoride ini kan manfaatnya lebih, baik ya untuk memperkuat gigi dan juga bisa mencegah gigi berlubang, ya gitu ya. Kita lanjut ini yang terakhir, Dok, dari Sobat N21. Katanya sikat gigi terlalu sering bikin gigi cepat aus dan maksimal sekali sehari aja. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Ya mitos ya, menyikat gigi terlalu sering, sebenarnya, tidaklah merusak gigi ya atau menjadi aus, itu kan tergantung ya, biasanya gigi bisa terkikis itu karena, mungkin cara cara menggosok giginya, tekniknya yang kurang tepat, atau tekanannya terlalu kuat. Kadang kan orang terlalu semangat ya menggosok giginya, sampai menyebabkan memang permukaan gigi bisa terkikis. Terutama kalau arah sikatnya itu, mendatar atau horizontal, itu akan, mudah ya mengikis gigi dan juga mengiritasi gusi. Oleh sebab itu kita, sebaiknya menyikat gigi dengan tekanan yang sedang aja. Jadi tekanannya ringan, lembut ya, gentle, mungkin perlu agak lama sedikit nggak apa-apa, lebih kurang 2 menit ya. Jadi jangan terlalu buru-buru nanti nggak bersih ya. Kemudian gigi aus atau terkikis ini selain tadi dari teknik menyikat gigi, kemudian tekanan yang terlalu keras, ya, bisa juga disebabkan kan dari makan minuman yang, asam ya, itu juga bisa menggerus ya, menggerus permukaan gigi atau kadang ada juga nih Mbak Salma yang suka kebiasaannya malam-malam gerut-gerut gigi tuh. Nah,
Ya, jadi digeret-geret itu memang tekanannya itu kuat ya, cuma kan biasanya kalau seseorang itu dia kalau tidak sadar karena itu terjadinya di malam hari waktu tidur. Jadi biasanya justru orang lain yang mengetahuinya. Nah, itu juga bisa mengikis gigi. Jadi bukan karena frekuensinya ya, frekuensinya ya tetap, 2 kali sehari. Iya. Oke. Baik nih Dok, kita kan udah kuis mini sama mitos atau fakta dari Sobat N21. Ini kita lanjut, ke segmen yang terakhir, tapi sebelum kita akhiri, boleh dong Dokter Yuli kasih top 5 tips untuk menjaga kesehatan gigi sehari-hari? Iya, kalian mau tahu ya, ada 5 tips ya supaya gigi kita lebih sehat ya. Yang pertama ya udah dibahas dari tadi ya, memang kita harus menyikat gigi paling sedikit 2 kali sehari secara rutin ya, terutama pagi setelah sarapan nih sebelum kalian berangkat aktivitas dan malam hari sebelum tidur. Ya untuk memastikan apa, gigi kita bersih, mulut kita bersih sehingga tetap sehat ya. Kemudian yang kedua tipsnya nih ya, kita bisa bantu supaya hasilnya lebih, maksimal lagi ya. Kita bisa gunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi yang memang tidak terjangkau ya oleh sikat gigi, ya. Kemudian yang ketiga, batasi makanan, minuman yang manis, yang asam, karena memang itu, lengket-lengket juga ya bisa merusak gigi. Kemudian apalagi tips yang keempat ya? Iya, yang Eee, Pola makan yang sehat tentunya ya. Jadi makanan yang sehat bukan hanya membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan gigi ya. Makanan seperti sayuran, buah-buahan itu kan kaya serat ya, kemudian tinggi vitaminnya, mineral, itu bagus untuk menguatkan gigi dan juga mencegah datangnya penyakit, tuh. Kemudian tips yang apa, yang kelima ya terakhir ya, ya jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi untuk mendapatkan nasihat, konsultasi, dan juga perawatan gigi yang diperlukan. Juga untuk mendeteksi awal ya kalau adanya, kelainan atau masalah gigi supaya bisa ditangani dengan lebih baik dan mencegah mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati, iya. itu ya. Kemudian berapa kali ya, berapa bulan sekali, banyak tuh yang tanya ya, eee, periksa rutin ke dokter gigi. Ada yang bilang 6 bulan sekali. Sebenarnya, berapa kalinya itu relatif sangat individual ya, tergantung kondisi masing-masing individu ya. Kalau yang ada yang bilang 6 bulan sekali, betul sih, itu untuk, orang yang memang giginya sehat, dia tidak ada masalah. Jadi, cek saja ya, ada nggak ya, gigiku yang lubang. Jadi untuk, periksa saja, mendeteksi awal, gitu. Tapi kalau misalnya gigi seseorang itu sudah ada masalah, artinya mungkin di rongga mulutnya ada yang lubang, atau ada giginya yang sakit, atau mungkin ada masalah ya, misal gusinya berdarah atau ada karang gigi, ya jangan nunggu 6 bulan, langsung periksakan, begitu. Yang lubang segera dirawat, ditambal ya biasanya. Kalau emang sudah rusak parah, mungkin sudah sisa-sisa akar, terpaksa harus dilakukan pencabutan. Kalau ada karang gigi, dibersihkan, jadi gigi selalu sehat, nggak usah nunggu 6 bulan. Jadi tergantung masing-masing individu ya. Oke, Sobat E21 juga bisa periksa ya ke N2. Ya, silakan teman-teman semua, saya selalu standby ya di poli gigi. Iya, betul sekali, Dok. Terima kasih dokter, semoga obrolan kita kali ini bisa buat masyarakat atau Sobat N21 Gemilang yang mendengar bisa lebih paham dan tenang menghadapi mitos dan fakta seputar gigi. Buat para pendengar podcast Gemilang Health Talk, jangan lupa follow dan bagikan episode kali ini ke teman-teman lainnya. Sampai bertemu di episode berikutnya, tetap jaga kesehatan, salam sehat. Saya Salma Atabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, boleh dadah. Oh iya. Sampai jumpa.